Terima kasih dinamisator gerakan aksi sejuta buruh yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hidup buruh, hidup buruh, hidup tani, hidup Muhammad, hidup rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, untuk yang kesekian kali kita turun aksi ke jalan untuk tetap memperjuangkan apa yang disebut dengan kesejahteraan di negara yang katanya pro terhadap orang kecil, pro rakyat. Maka hari ini terbuktilah sudah 2 periode rejim hari ini begitu pro terhadap rakyat. Betul tidak? Pro-nya adalah rakyatnya adalah rakyat yang hanya jumlahnya segelintir saja, yaitu rakyat oligarki, rakyat pemodal, kawan-kawan, yang entah dari mana itu datangnya. Tetapi rakyat kecil seperti buruh hanya untuk mewujudkan atau meminta apa yang seharusnya kita dapat, sampai kita harus terus-terusan turun ke jalan, kawan-kawan. Karena apa? Karena kewajiban negara, kewajiban pemerintah adalah khususnya terhadap buruh menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan kemanusiaan, kawan-kawan. Tetapi faktanya hari ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Sialan, Undang-Undang Kurang Ajar, faktanya hari ini kita jadi korban dari kerakusan oligarki dan kerakusan para pemimpin kita hari ini, kawan-kawan. Sungguh menyedihkan, kawan-kawan. Yang masih hangat rempang galang itu adalah yang mencuat secara nasional. Tetapi tadi disampaikan bahwa masih banyak tanah-tanah rakyat yang dirampas, kawan-kawan. 1 tahun yang lalu pula bagi para supporter bola Aremania, hari ini pun nasib mereka tidak jelas cenderungannya, kawan-kawan. Pertanyaannya, kenapa rejim hari ini ketika untuk kepentingan rakyat kecil mereka begitu susah berpihak, tetapi untuk kepentingan para pemodal begitu mudahnya mengorbankan rakyat untuk mereka, kawan-kawan? Maka tidak ada kata lain, kawan-kawan. Jangan sampai nunggu 2024. Apa salahnya kalau kita turunkan Jokowi hari ini, kawan-kawan? Kita nyatakan mencabut mandat terhadap pemerintah hari ini, terhadap rejim Jokowi Ma'ruf Amin yang gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin rakyat Indonesia, kawan-kawan. Masih banyak pula persoalan-persoalan bangsa kita, kawan-kawan, yang jauh dari harapan, yang masih jauh dari keinginan apa yang disebut dengan rakyat kecil. Hari ini kemarau panjang, pangan sudah pasti naik harganya, kawan-kawan. Tadi itu sudah disampaikan oleh para petani kita, ketika musim tanam, pupuk susah, bibit susah, obat-obatan susah. Begitu panen raya, mereka melakukan impor dan harga petani lokal diborong habis dengan harga yang murah. Begitu harga mahal, mereka keluarkan dengan produk harga yang baru yang mereka kendalikan, kawan-kawan. Ini membuktikan bahwa Indonesia hari ini mengalami krisis kedaulatan di tangan rejim Jokowi Ma'ruf Amin, kawan-kawan. Krisis kedaulatan ini harus kita selamatkan sebagai rakyat yang memegang penuh kedaulatan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Jangan pernah takut untuk menegakkan kedaulatan, kawan-kawan. Karena pemimpin-pemimpin elit kita hari ini yang warawiri ke sana ke sini hanya sibuk
melakukan sebuah pencitraan seakan-akan mereka peduli terhadap rakyat. Tetapi sesungguhnya mereka sedang menyelamatkan nasibnya mereka sendiri atas nama rakyat, atas nama kemiskinan, kawan-kawan. Bahkan hari ini kemiskinan dipelihara secara sistematis agar menghasilkan proyek kemiskinan yang bisa mereka korup uangnya atas nama kemiskinan, kawan-kawan. Sangat sedih, sangat menyedihkan kita hari ini, kawan-kawan, bahwa sekarang kita yang tergabung dalam gerakan aksi 1 juta buruh sampai dengan hari ini menantikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang kita harapkan putusannya berpihak terhadap kita, karena kita menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah kepanjang tanganan dari Undang-Undang Dasar, yaitu konstitusi kita, agar melaksanakannya untuk kepentingan rakyat. Tetapi pada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 20 tahun 2021 atau boleh ya 2020 telah dinyatakan cacat formil atau inkonstitusional bersyarat. Putusan itu adalah salah satu biang kerok kebobrokan di negeri ini, kawan-kawan. Seharusnya jangan lagi ada kata-kata inkonstitusional bersyarat, karena faktanya memang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, harusnya dinyatakan batal demi hukum, kawan-kawan. Tetapi hari ini MK yang kita gadang-gadang menjadi majelis kepanjang tanganan Undang-Undang Dasar, kepanjang tanganan konstitusi, malah menjadi salah satu biang kerok kebobrokan di negeri ini, kawan-kawan. Maka kita sebagai rakyat mempertanyakan kepada lembaga mana lagi kita akan mengadu, kawan-kawan. Kepada lembaga mana lagi kita masih bisa percaya, kawan-kawan. Pertanyaan yang lebih konkret terhadap ketidakpercayaan terhadap lembaga. Sekarang kita tanya, kelembagaan mana yang tidak terkait korupsi hari ini di Republik, kawan-kawan? Sampai dengan dari presiden sampai RT RW mungkin terlibat korupsi, kawan-kawan. Jadi memang tidak salah kalau korupsi hari ini sudah menjadi budaya yang dipertahankan, kawan-kawan. Karena korupsi adalah persoalan yang serius, persoalan bangsa kita hari ini. Tetapi mereka selalu mengalihkan perhatiannya dengan istilah-istilah lain. Mengalihkan perhatian terhadap negara yang korup, terhadap istilah mereka yang sering mengatakan intoleran, identitas, dan macam-macam. Itu adalah bentuk daripada menutupi kebobrokan mereka yang korup selama ini, kawan-kawan. Maka hari ini yang tergabung dalam gerakan aksi 1 juta buruh, kita akan terus melakukan perjuangan, konsisten terus melakukan sebuah gerakan rakyat yang tidak akan pernah bosan sampai dengan negara yang disebut negara kesatuan Republik ini sejahtera, adil, dan makmur itu betul-betul terwujud, kawan-kawan. Maka dari itu hari ini kita datang ke sini untuk tetap menyuarakan apa yang menjadi kepentingan buruh, kawan-kawan. Di akhir tahun ini pula, kawan-kawan, kita akan lagi dipertemukan dengan momentum penetapan upah minimum. Kita akan terus-menerus melakukan rutinitas seperti ini, kawan-kawan. Maka kita harus mengakhiri sebuah rejim yang tidak berpihak terhadap rakyat hari ini dengan turun ke jalan, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, tidak peduli mereka dari manapun, yang penting bisa sejalan satu perjuangan untuk perubahan di Republik ini. Kita harus siap berafiliasi dengan mereka, kawan-kawan. Kita tidak perlu alergi dengan siapapun, dengan elemen manapun, sepanjang gerakannya sama dengan kita, tetap untuk perubahan di Republik yang kita cintai ini, kawan-kawan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia.